Guys, lanjut lagi ke part 2. Kita akan bahas soal dari nomor 6 sampai 10. Nah, nomor 6 itu merupakan soal tentang penulisan bentuk baku. Ya, kalau misalnya kalian lihat soal kayak gini. 0,000123, lalu pilihan gandanya 1,23 gitu ya, 1,23, maka ini kan pasti komanya nanti akan di sini ya. Nah, sekarang kalian hitung dari sini ya, pindahnya 1, 2, 3, 4, itu artinya 1,23 dikali dengan 10 pangkat min 4. Kita tinggal lihat perpindahannya aja. Kalau misalnya komanya di sini ya, berarti 12,3 dikali 1, 2, 3, 4, 5, berarti 10 pangkat min 5. Seperti itu. Kalau 1, 2, 3 berarti 1, 2, 3 dikali 10 pangkat. Nah, karena dalam hal ini yang diminta 1,23, maka jawabannya adalah ini. Nah, jawabannya C. Nah, nomor 6 kalau bisa jangan sampai salah nih. Ya, lumayan banget. Yang berikutnya nomor 7. Hasil pangkat berikut yang benar adalah, kita coba satu-satu. Sebelum kita bahas nomor 7, Ibu mau ingatkan sifatnya dulu ya. Kalau di sini kalian punya contoh A pangkat 2 kali A pangkat 3. Ketika bilangan pokoknya sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan pangkatnya, 2 tambah 3. Maka ini sama dengan A pangkat 5. Ya, berlaku kalau misalnya nanti Ibu punya soal misalnya 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 5, maka ini sama aja dengan bilangan pokoknya sama, 3. Berarti 3, 7 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 12. Bisa juga yang seperti ini. Bilangan pokoknya berbeda. Misalnya ada A lalu B, tapi pangkatnya sama nih. Misalnya pangkatnya sama-sama 3. Maka bilangan pokoknya kita kalikan. A kali B, nah pangkatnya karena sama kita tulis 3. Nggak perlu dijumlahkan atau dikurangin. Tetap sama. Contoh misalnya di sini Ibu punya 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Ini kan bilangan pokoknya berbeda ya. Maka kita bisa kalikan 3 dikali 2, pangkatnya berapa? Karena sama, di sini 4. Maka 6 pangkat 4. Kalau ini udah tahu, mengerjakan nomor 7 akan sangat mudah. Kita mulai dari yang A. Ibu pakai warna yang berbeda ya, warna merah ya. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2. Ya. Kalau kita lihat untuk yang nomor A ini menggunakan sifat yang kedua, di mana bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya kalau kita lihat untuk nomor yang A ini menggunakan sifat yang nomor 2, di mana bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama ya, sama-sama 2. Maka kita bisa langsung kalikan bilangan pokoknya 2 kali 3 6, lalu pangkat 2. Boleh ya? Berarti ini merupakan yang benar. Lalu kita coba lagi yang B. 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 sama dengan. Nah, ini bilangan pokoknya sama. Maka di sini 3, ini kayak nomor 1 ya. Berarti pangkatnya ditambahkan sama dengan 3 pangkat 7. Oh, ternyata ini juga benar. Ya. Kita coba yang B, yang C. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan. Nah, ini
sifat yang pertama ya, bilangan pokoknya sama, berarti kita tinggal jumlahkan pangkatnya. Berarti 2 pangkat 7. Sedangkan di sini 2 pangkat 8 nih. Ini salah ya. Yang D. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Di bilangan pokoknya sama. Ini sifat yang pertama. Di 3 pangkatnya kita tinggal jumlahkan. 3 pangkat 4. Nah, ini juga salah nih karena di sini 9 pangkat 4. Harusnya adalah 3 pangkat 4. Jawabannya ada 2 ya. A, B. Yang berikutnya 9 M pangkat min setengah kali N pangkat 2/5. Sebelum mengerjakan ini, ada yang mau Ibu ingatkan dulu. Pertama adalah bagaimana kita bisa merubah pangkat negatif menjadi pangkatnya positif. Contoh, misalnya di sini ada 2 pangkat min 3. Nah, ini kita bisa buat pangkatnya positif. Caranya gimana? Buat jadi 1 per. Nah, ini udah pasti jadi positif. Misalnya di sini Ibu punya lagi 2 pangkat 3 min 3/2. Berarti ini sama aja dengan 1 per 2 pangkat 3/2. Lalu yang perlu kalian ingat juga adalah ketika menuliskan akar. Contoh misalnya di sini Ibu punya 2 pangkat 3/5. Nah, ini tuh artinya apa? Ini kita bisa menuliskan dalam bentuk akar. Ini kan 2 ya. 2 yang 3-nya ini ada di dalam nih, 2 pangkat 3. Nah, akar pangkat 5. Ya, jadi kalau misalnya di sini Ibu punya 3 1/3. Berarti di sini buat akarnya dulu. 3 yang atas ini masuk ke dalam pangkatnya. Atau pangkat 1 nggak usah kita tulis ya. Nah, kayak gini aja. Lalu gimana Bu kalau pangkat 2? Kalau 3 pangkat setengah. Nah, kita biasanya menuliskannya dengan akar 3. Ya, di sini 1, di sini 2. Tapi kalau dalam matematika tidak dituliskan juga nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi kalau 5 pangkat setengah itu artinya akar 5. Kalau ini udah bisa, maka untuk mengerjakan nomor 8 ini mudah gitu ya. Ini Ibu ganti warna ya biar ada pembeda. Berarti di sini Ibu buat dulu nih jadi pangkat positif, karena kalau kita lihat di pilihan ganda pangkatnya nggak ada tuh ya yang bernilai negatif, positif semua. Jadi Ibu buat dulu 1/m pangkat setengah itu ya dikali N 2/5. Kalau udah baru kita buat dalam bentuk akar ya, 9 dikali 1 9 ya akar. Nah, yang per ini udah pasti jadinya akar. N yang 2 masuk ke dalam ya. Nah, sedangkan yang bawahnya 5 itu ada di luar. Seperti itu. 5 M pangkat setengah berarti akar M. Nah, kira-kira ada gak jawabannya nih? Jawabannya adalah yang B. Tuh. Ya, ada jawabannya. Lalu yang berikutnya lagi. Selanjutnya nomor 9. Di sini Ibu coba tuliskan lagi ya, akar pangkat 4. Lalu di sini akar pangkat 3. Lalu di sini akar dari 60. Kita bisa selesaikan dari yang paling dalam dulu. Berarti 4 akar pangkat 4, akar pangkat 3. Nah, akar 64 itu kan sama dengan 8. Lalu akar pangkat 4, akar pangkat 3 dari 8 kan itu sama dengan 2. Oh, kita lihat di sini udah dapat langsung hasilnya ya. Tapi jawabannya adalah yang B.
Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 10. Bentuk sederhana ya, dari bentuk akar pangkat. Maka kita tinggal sederhanakan. 3 akar 75 kita bisa ubah jadi 25 kali 3. Min 2 kali 48 kita bisa ubah jadi 16 kali 3 dibagi dengan akar 18, berarti kita bisa ubah jadi 9 kali 2 ditambah 3 kita bisa ubah menjadi 36 kali 2. Udah, tinggal kita selesaikan. 3 akar 25 itu sama dengan 5, sisanya adalah akar 3. Dikurang 2 akar 16 itu sama dengan 4, sisanya akar 3. Dibagi dengan akar 9, berarti 3 akar 2. Ditambah 3 dikali akar 36 itu 6, sisanya kan akar 2 ya, tulis akar 2. 3 kali 5 berarti 15 akar 3 min 8 akar 3 dibagi dengan 3 akar 2 ditambah 18 akar 2. Gue lanjutkan ke atas ya. 15 kurang 8 berarti 7 akar 3 dibagi dengan 3 tambah 18 itu 21 dengan akar 2. Ini bisa coret ya. Ini dibagi 7 1, dibagi 7 3 sama dengan akar 3 dibagi 3 akar 2. Tinggal kita rasionalkan. Akar 2, akar 2. Akar 3 dikali akar 2, akar 6. 3 dikali akar 2, akar 2. Akar 2 dikali akar 2 kan 2 ya. Berarti 3 dikali 2 sama dengan akar 6 per 6. Atau sama dengan yang A. Seperti ini. Oke. Kita akan lanjut nomor 11 sampai 15 di part berikutnya ya. Sampai ketemu di part berikutnya.